Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBS. Hari ini ada episode pertama podcast PBS. Kita menghadirkan narasumber yaitu mahasiswa baru angkatan 23. Sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, izinkan kami di sini memperkenalkan diri. Saya Sandi sebagai host dan rekan saya. Saya Adi. Dan narasumber kita. Halo, aku Adam Fahida. Halo, aku Rani. Sebelum kita mulai masukin pembicaraan yang ngobrol-ngobrol santai lah ya, mungkin boleh dikasih tahu lah dari Dani sendiri asalnya dari mana? Aku berasal dari Sumbawa, NTB. Jauh ya, Aku deket-deket aja, ketemu main di Jawa Tengah. pleset sampai lah ya. Pleset sampai. Kalau misalnya dari Dani sendiri ini, kenapa kan jauh ya dari Sumbawa ke Jogja? Kenapa bisa milih kuliah di Jogja? Ketertarikan di Jogja ya. Mungkin budaya di Jogja itu sangat terkenal di sini, dan juga kota Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar, kota para pejuang lah, dan juga di Jogja ini banyak cangkringan-cangkringan, keringan yang membuat saya tertarik dari sini. Berarti emang kayak udah ada niatan dari awal ya kalau dari Jogja. Kalau dari anaknya sendiri? Kalau dari aku sebenarnya nggak tertarik buat kuliah di Jogja ya. Karena udah sering banget di Jogja, weekend ke Jogja, liburan ke Jogja, jadi kayak bosen banget gitu. Ya. Jadi pengen nyoba di kota baru. Contohnya di Bandung. Harus sesuatu. Iya. Terus tuh kayak kenapa kalian bisa milih UAD gitu? Sedangkan universitas di Jogja itu banyak ya. Kenapa bisa ke UAD gitu? Kalau dari aku sendiri ya, UAD ini harapan terakhir. setelah mencoba di beberapa PTN juga tidak terima, akhirnya ke UAD. Itu PTN mana itu kalau boleh tahu? Yang pertama di Mataram tentunya, di Jogja juga ada termasuk Kalimantan, tapi tidak diterima, dan alhamdulillahnya di UAD diterima. Di UAD akhirnya diterima. Kalau dari ini? Kalau dari aku jalur terpaksa karena udah lulus PTN, udah nggak tahu kenapa kepikirannya langsung UAD. Karena emang sebelum-sebelumnya emang udah bisa sebenarnya UAD di mana, itunya apa aja. Itu PTN-nya gimana tuh kalau boleh tahu kalian? Uncepat. Kayaknya sempat mulai ya. Iya. Ini nggak ketolak sih sebenarnya, emang ada sih parah banget sempat guys. Kalau nggak udah Bandung kayaknya. Gak mau sampai sekarang. Masih gampang. Mana adalah kita di UAD nggak? Rezekinya apa sih? Terima kasih kalau kalian bisa terima di UAD dan di jurusan pertama saya. Ya, Kalau dari aku ya, aku tuh terima di UAD itu jalur kayak gitu ya. Jadi, tentunya banyak sekali rintangan-rintangan di sini. Contohnya ada 2.000 lebih yang terdaftar di UAD, namun UAD menyaring menjadi 42 mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. cuma pertemuan. Terus itu harapannya gimana tuh biar bisa terpilih dari 40 orang? Tentunya mengikuti beberapa tes ya. Contohnya yang pertama tes penjajakan TOEFL, tes potensi akademik, bahkan penentunya itu tes wawancara. Kalau dari sendiri kayak persiapan buat tes-tesnya itu apa aja sih gitu, kayak buat confidence dalam wawancara, kalau nggak tes TOEFL itu cara belajar itu kayak gimana? Formal aja sih, lebih ke orang membaca. Baca. Anda sendiri? Kalau jadi kan ribet ya. Ya. Aku udah sesimpelnya karena aku pakai jalur Jogja versi kelas. Aku sorenya daftar biasanya langsung ada pengumuman lulus. Langsung dapat pokoknya. Iya, iya. Emang UAD ini Cepet ya, Iya. nanti nggak gitu ya. Kita juga kuliah. Terus tuh kayak darinya sendiri ini kayak awal mula bisa sampai ke Jogja itu gimana? Kayak naik apa atau gimana? Oh, oke. Perjalanan ke Jogja ya. Ya. Aku ke Jogja itu jalur darat sih. Ada 3 hari melalui jalur kapal, dan tentunya pusing lah.
Mau darat sumpah. Mau apa? Dari istri itu mau. Bisnya mabok. Itu tapi pindah dari tempat kayak gimana sih kayak Jadi bosnya belum sinyal nggak ada. Ya. jadi itu ngapain aja berarti? Duduk bisa tiduran kalian lihat nahkodanya. Nah, kalau Tapi saat itu kayak lautnya ombaknya lagi tinggi gak atau kayak alhamdulillah lagi kayak nyaman gitu. Kalau pas aku perjalanan pas mau nyampe Surabaya situ ombaknya lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Tapi kayak kamu takut nggak sebenarnya kayak gitu? Takut sih. First time gitu ya. Wes, gila hebat sih. Banyak sih bisa ya. Kalau dari yang itu gimana? Sampai Jogja. ya, ya. Naik kereta sendiri, terus cuma modal gaji 8.000. Tadi itu berarti nggak diantarin orang tua ya? Kalau diantar sampai stasiun. Sampai stasiun Iya. ya. Karena juga barang bawaan nggak begitu banyak, masih kayak kecil-kecil. Iya, iya benar sih. Karena orang tua juga sibuk ya kalau misalnya mau nganterin sampai Jogja gitu. Ya nggak sibuk sih. Tapi karena ada yang 8.000 kenapa? Iya, iya. Terus persiapan kalian menghadapi kan udah terima nih. Nanti kan ada kampus itu persiapannya nanti gimana? P2K, buat persiapan kalian buat P2K kemarin itu gimana? Kalau dari P2K aku nyiapin dari rumah semuanya sih. Hamin 3 aku baru ke Jogja. Itu barang-barangnya itu kalau dari Anda sendiri udah nyiapin dari sana kah atau baru beli semuanya di Jogja gitu? Aku semua persiapan di rumah. Semua persiapan di Iya. rumah, jadi kayak udah bawa barang, Iya. kayak udah tinggal ke Jogja. Iya. Kalau dari Anda sendiri? Kalau dari aku sendiri ya persiapan untuk apa? Sebenarnya dari kampung juga hari itu dinyatakan diterima, hari itu langsung berangkat. Langsung berangkat. Nah, persiapannya ya tentunya siapkan di Jogja. Ya. Apa sih persiapan pas untuk di luar di Jogja? Belikan di Jogja sana. Terus itu kayak buat masalah kan di sini kita semua anak rantau ya, baik dari kami dua ataupun dari kalian. Itu kayak kalian dari kosnya itu gimana tuh kalau udah disiapin dari sananya pak jadi ke Jogja udah dari kos atau kayak baru di Jogja yang baru dari sini itu gimana? Kalau dari aku di Jogjanya ke kos teman dulu. Selama 1 minggu itu aku belum nemu kos juga, masih numpang sama teman, dan setelah itu aku berpikir untuk minta tolong sama teman untuk nyari kos. Setelah beberapa hari dapat sih dari agak jauh dari kampus, Iya di mana tuh? di seberang ribu. Sebelah Setelah pikir-pikir juga nih nggak ada motor, terus cobalah nyari di medsos, ternyata dapat di belakang wadah juga ada. Belakang wadah akhirnya pindah ke situ. lebih murah juga yang penting jadi jalan bisa ya jalan kaki enak juga udah tahu teman kalau misalkan ada kos. Kalau dari Anda itu gimana? Kalau aku hamil 1 bulan udah nyari kelas Dari kos itu dari website aplikasi atau di mana sih bisa dapat kosnya? dari teman-teman sih. Dari teman-teman Ya, yang berapa? di Instagram juga Oh, di ada di Instagram. Instagram terus Dapat lah ya. Oke, hari pertama kalian menjadi mahasiswa itu gimana kesan dan kesannya gitu? Misalnya kayak ada rasa bahagia tersendiri ya sih kayak finally gitu aku udah bisa sampai ke tahap universitas. Udah jadi mahasiswa. Rasanya itu gimana sih jadi mahasiswa kayak masuk kelas pertama kali itu gimana gitu? kalau masuk kelas pertama ya shock sih. Shock. Karena masuk pertama itu di hari Rabu, Senin Selasa libur, Rabu berangkat cuma 1 matkul, terus juga isinya cuma perkenalan terus habis itu pulang. Jadi kayak udah full OTD juga. Iya, Udah semangat. Iya. Supaya kayak gitu. Kalau dari itu gimana? Awal masuk di mahasiswa ya, terkejut sih melihat kampusnya yang begitu besar dan fasilitasnya wow banget. Itu ada lift, eskalator yang Mall ya? Malah serasa mall lah. Terus kayak berarti kan mungkin kan
pasti bukan pilihan pertama kalian. Jadi kayak sebenarnya dari kalian sendiri tuh pengennya masuk ke fakultas apa sih? Kalau dari anaknya? Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya, tapi karena itu lagi pikir-pikir lagi kalau manajemen kan mahal ya, Iya. terus juga nggak di kampus tempat. Iya, nggak di Terus kampus. kalau PBS itu udah murah di Di kampus kampus tempat. tempat. Dan dua-duanya sama-sama kalau lulus SE. Jadi ya udahlah. Pilihan jatuh kepada PBS. Ya kalau aku sebenarnya ini masuk FKIP sih. Teknik ya. FPI. Bukannya pendidikan. Itu aku menjadi sastra bahasa Indonesia. Ya tapi mau gimana lagi? Diterimanya di PBS, di FAI, ya jalani aja. Oh berarti pas KIP itu pilihannya itu nggak ada beban Tidak ada. Yang pertama itu penerbangan, yang kedua sastra dan bahasa, tapi pas cek di portal diterima di perbankan syariah. itu pasti siapa saya mau aku dapatnya di sini ya. Hari itu pengumuman berangkat langsung. Itu baru kenal ya berarti ya berangkatnya. Terus kalian ada kendala nggak atau dalam beradaptasi di kampus? Kendala apa yang kalian alami atau apa gitu? Kayak kan kita semuanya kan kantor kan kayak mungkin suasana barunya apa teman-temannya apa atau gimana juga jadi. Kalau dari saya sih untuk menyesuaikan diri ya. Mungkin di pertemanan di kampus itu lebih mana pada circle ya. Ada tuh circle yang memandang seperti wah warna kulitnya anak ini begini, rambutnya begini. Kalau aku tuh enggak, kalau aku dihargai di situ ya aku ikut mereka. Tapi kalau mereka tidak menghargai aku ya aku dengan pelan-pelan menjauh dari mereka. Karena nggak baik juga ya kalau karena itu gimana? Ya, Yang kalau susah. kendala saat ini kayaknya masih aman-aman aja juga. Nggak ada yang gimana-gimana, masih aman. Terus kalau buat pertemanan juga, ya berteman sama siapa aja. Tapi juga harus pilih-pilih. Iya, Ya. iya. Harus ada yang deket juga, satu biar kayak ada apa-apa gampang gitu. Memang kalau menurut aku pribadi kalau misalnya memang kuliah itu pertama itu ya kan bawa ya kayak nyari teman di mana-mana itu nggak apa-apa sih. Tapi kayak lama kelamaan menurut aku nggak perlu kita nyari sih, itu bakal bersaing sendiri sih mana yang benar sama kita mana yang enggak gitu. Jadi kayak pelan-pelan nanti pasti intinya harus dapat teman menurut aku yang deket lah minimal 1-2 jadi kayak kalau ada apa-apa itu emang bisa kayak banyak selalu ada gitu. Karena daripada temennya banyak tapi kalau kita ada apa-apa nggak bisa bantu kan susah. Apalagi masalah circle saya emang kayak nggak bisa dilatih sih kalau makin gede ini. Utamakan quality daripada quantity. Bagus ya pemikiran Anda. Iya. Terus kan kalau udah beberapa bulan di kuliah, ada nggak sih mata kuliah favorit? Ya atau yang kayak kalian sendiri aduh masa gitu nggak suka gitu ternyata yang favorit dan yang kalau bisa aduh janganlah gitu yang nggak suka lah gitu. Favorit Mufti. Kalau tapi kita juga suka ya sama Mufti ya karena kayak asik ya. Antara manajemen Kalau yang nggak suka itu apa? Kalau dari itu? matematika. Biasanya seperti kalau kan. Ganti apa? Kenapa emang nggak suka matematikanya pak? Atau emang ada kendala dalam sistemnya? Atau guru. Emang aku dari dulu aku dari dulu nggak suka matematika sih. Bila dulu di SMA ya, apabila gurunya masuk, biasanya aku izin ke kantin atau ke toilet. Ini dari situ udah nggak suka. Terus tuh kalau sekarang tuh kayak gimana tuh? Harus menyesuaikan. Semua tergantung mindset. Iya, pasti bisa sih kalau di rumah pelan-pelan ya. Ya, aku suka matematika. Iya, kayak gitu. Sampai kita ngerti. Aku suka matematika. Masih bisa terpaksa. Terus kan kayak kalian kan udah berapa lama sih kerja berarti itu kan? 2 bulan kan? 2 bulan ya. Selama di Jogja itu kayak udah kemana aja sih kalau dari Kalau aku belum sih kemana-mana, paling hanya lewat doang di Malioboro. Tiga yang kemarin dari Dalam, cuma di situ doang. Kalau jauh ya, Kalau dari Sama aja sih. Masih cuma di sekitar kampus aja. ya di mana
ini luas ya, kayak pantainya banyak, pegunungannya banyak. Gitu. Adalah next. Masih kuat lah ya, masih ini fokus kuliah misalnya. Terus tuh kayak kan ini ngomongin kuliah, kan tugas tuh udah pasti udah mulai ada kan ya hal yang sekarang. Mungkin kalau sekarang tuh kebanyakan tugasnya dari kalian tuh individu atau kelompok? Kalau dari sekarang sih ada kelompok yang banyak. Kelompok kan kelompoknya. Tapi kalau dari kalian lebih suka individu atau tugas kelompok? Kenapa? Kalau kelompok ya udah semuanya yang ngerjain gitu aja. Ya, Kalau dari saya juga. kelompok nih kayaknya. Ini yang Ya, jadi ya, soalnya ya, kita kalau ya. iya. Gak kerja. Jadi bang pikiran ya. Mau kerjanya gimana? Semangat anak gitu ya. Itu baru terjadi kemarin malam. Baru mulai gimana? Nah itu tugasnya bentrok aplikasi tugas oleh Bimawa juga kan ya ada tugas juga jadi nggak bisa loh buat dia cuma bisa mengajar doang. Itu datang kayak sama sih. Kita tim yang datang aja sih. Saya kerjain kamera buka. Nanti kita selesai sih. Dan terus ada nggak sih ketertarikan kalian buat ikut organisasi? Atau UKM ya kan pas Dewa Kabupaten kan ada yang UKM kan ya. Ada UKM. Kalian itu udah ada nggak sih dari sekarang dalam UKM atau kedepannya mau ngambil organisasi apa gitu? Sebenarnya kalau dari awal udah tertarik banget aku sama poros. Poros ya, tapi ternyata udah tutup terus akhirnya pada malam. Ya, karena suka traveling. Itu Madapala itu sendiri ngapain? Itu kalian ada kumpul belum sih di Madapala? Belum ada. Kemarin baru tutup rekrutmen tuh tanggal 12. Tanggal 12. Ya. Itu nanti Madapala itu sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih sebenarnya kalau boleh tahu? Aduh, kurang tahu juga. Tapi di situ ada 4 divisi itu Anjeran, terus Susul Goa, Ranjang Gunung, terus apa satu lagi lupa. Oh ya, nanti emang suka ada gitu Iya. suka foto-foto. Ada lama tuh ada harapan. Terus itu organisasinya yang gimana? The next KFP. Cocok nggak sih ini masuk kominfo nggak nanti kami dia suka foto calon yang tes kominfo ini kayaknya. Kalau dari sini, Kalau UKM ya, aku mengikuti voli. Ya, kalau next time aku akan ikut HMS tentunya. tetap ya Islami ya. Nggak sabar sih itu kedatangan sih. Kemungkinan besar bisa ketemu kami lagi kalau udah lanjut. Ya walaupun Kalau nggak sibuk ya, kan setiap tahun gini kan udah semakin banyak gitu. Dan kalian juga tahu kan, sudah padat banget. Dan kalian baru juga merasakan kayak padatnya acara yang udah kalian ikutin berapa banyak kan. Cuman kayak persiapan kalian kan mau ngikutin organisasi itu kayak apa sih yang udah kalian siapin dari sekarang? Entah mungkin mulai mikirin pengaturan waktu dan atau gimana gitu dari sendiri gimana? Atau enggak selama di perkuliahan ini kayak cara kamu manage waktu atau manage keuangan gitu gimana? kalau keuangan Ya, biasanya itu ada dua ya. semua kan pasti ada sih ya. Di tanggal 2 itu kita mikir-mikir nih bahwa kalau dari segi kita makan ya kita satuin lah kita rampung satu makan pagi sarapan pagi dan siang itu jadi satu hemat lah. Itu masih mending sih kalau kayak gitu berarti ya. Kadang ada yang sekali ya kalau anak masih kayak gitu nggak diajak sih jadi anak kalau nggak ngerasain gitu kan. Kalau dari sendiri kan. Kalau dari aku manajemen uang itu belum di manage ya, masih kayak kebutuhan masih ada aja gitu. Kayak makan masih awal-awal Ya, kos pasti. gitu kan. Jadi kayak keperluan kayak beli ini beli itu masih kayak grup-grup Ya buku-buku Iya. kayak masih banyak banget gitu. Iya. Terus tuh kayak waktu kuliah bener kan waktu kuliahnya nggak padat dulu sih sehingga kayak kalian benar harus ngatur waktu antara kuliah tugas dan sebagainya jangan bermain atau kayak kalian bilang ngalir aja lah gitu. Kalau menurut aku sih iya ngalir aja, sama aja masa kayak masa-masa SMA. Malah kayaknya lebih Senggang ya? Iya. Karena nggak terlalu lagi kan kayak SMA atau SMA dari pagi sampai sore gitu. Kalau kuliah kan kayak emang ada jam-jam yang ada gitu.
ya pesan-pesan selama kalian berkuliah di UAD ini, terutamanya di prodi perbandingan sehari-hari, itu gimana kesan-kesannya? Kesannya masih sejauh ini masih menyenangkan ya. Ya. Apalagi September full tahu kok. Ya, banyak kegiatan juga Iya. ya. Dan terus kalau pesan yang pertama selalu jaga semangatnya. Ya. Selalu jaga kan. Jangan cuma semangat di awal doang, terus semester berikutnya udah loyo gitu. Iya. Kalau capek nggak apa-apa, istirahat dulu, nanti fight lagi. Terus yang kedua, perbanyak pengalaman dan relasi. Contohnya itu organisasi. Iya. Untuk pesannya sih selamat datang di dunia perkuliahan ya. Di sini kita bisa untuk menyampaikan dan tentunya beradaptasi pada lingkungan kampus harus ditingkatkan. Kalau saya ingatlah bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan yang udah tentu lah bagi kita. Iya. Tetap semangat. Itu aja. Ya kan, terima kasih Bapak sudah hadir untuk episode pertama ini ya. Mungkin itu aja yang bisa kayak kami tampilin. Kami mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga apa yang kami obrolin ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi terima kasih buat anda ini dan waktunya. See you in the next episode. Bye bye.